Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, maksud saya di sini untuk mengajak Ibu mengenai pendidikan atau pedagogik dari masa sekarang dan rencana yang akan masa yang akan datang. Jadi perkenalkan Ibu, saya Gaida Putri adalah dari Universitas Muhammadiyah Tasmania. Mungkin langsung Ibu boleh? Boleh, silahkan. Ibu mengenai pendidikan sekarang ini kan sudah kurikulum dari Ibu belum lama, baru berapa tahun? Kurikulum Merdeka baru sekitar berjalan 4 tahun, 5 tahunan. Masih baru. Mungkin lebih juga banyak perubahan-perubahan Ibu. Iya. Lebih gimana Ibu? Menurut Ibu penanganan dari kurikulum Merdeka ini? Kalau menurut saya sendiri, kurikulum Merdeka ini lebih ke memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk belajar, menggali potensi mereka seluas-luasnya, kemudian penanaman karakter dengan penerapan P5, profil pelajar Pancasila-nya, kemudian juga menggali kearifan lokal. Anak lebih mempelajari materi pelajaran lebih mendalam dan lebih luas lagi. Jadi mereka diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan potensinya masing-masing, dengan kebebasan yang tentunya dalam bimbingan guru-gurunya. Mungkin untuk sekarang itu banyak menggunakan pada metode-metodenya. Jadi Ibu banyak menggunakan dan banyak guru itu harus berkreativitas ya Bu. Iya, betul sekali. Menurut Ibu susah nggak sih Bu pelajaran sekarang itu dengan berpraktika? Tapi saya beberapa kali menemukan sekolah masih ada banyak yang menggunakan masih perubahan ya, jadi masih ada yang menggunakan kurikulum 2013, ada juga yang beberapa kelas masih menggunakan kurikulum Merdeka. Iya, betul sekali, karena penerapan kurikulum Merdeka ini dilakukan secara bertahap. Jadi tidak dalam satu tahapan 6, kalau di SD 6 kelas semuanya memakai kurikulum Merdeka, tapi kami bertahap kelas 1 sama kelas 4 terlebih dahulu. Itu untuk yang tahap pertama. Kemudian kelas 1, kelas 2, kelas 4, kelas 5. Jadi ada sisa 2 kelas lagi. Nah, untuk tahun berikutnya baru seluruh jenjang. Nah, termasuk seperti di sekolah saya SD Negeri 3 Jangraga itu hanya 4 kelas yang menggunakan kurikulum Merdeka. Sedangkan 2 kelas lagi masih menggunakan kurikulum 2013 gitu. Kemudian kreativitas gurunya memang benar-benar digali ya, dengan sistem pembelajarannya yang lebih menuntut kreativitas, penggunaan teknologi juga. Kebetulan kalau di Kabupaten Pangandaran, Disdikpora Kabupaten Pangandaran itu memberikan fasilitas kepada kami, ada flat panel, ada AnyBoard, itu seperti papan tulis yang canggih yang dilengkapi. Itu papan tulis yang dilengkapi dengan Windows gitu ya. Kemudian kami juga diberikan fasilitas internet. Nah, tentunya dengan fasilitas-fasilitas itu kreativitas guru bisa lebih berkembang. Kemudian Disdikpora juga selalu memberikan pelatihan-pelatihan gitu secara berkala. Mengikuti lomba-lomba juga guru-gurunya supaya lebih termotivasi untuk lebih berkembang lagi gitu. Ibu, saya ada pertanyaan mengenai Ibu sendiri sekarang. Saya dengar Ibu sekarang sudah jadi guru penggerak Bu. Itu bagaimana Ibu? Apa pengaruhnya ke sekolah dan pembelajaran di sekolah itu seperti apa? Dengan guru penggerak ini ya. Dengan guru penggerak tentunya kami harus menjadi agen transformasi pembelajaran gitu ya, baik itu di kelas ataupun di sekolah. Nah, pengaruhnya itu sangat terasa, terutama ketika kami memulai pendidikan. Banyak sekali target-target atau tugas yang harus kami laksanakan pada setiap modulnya, yang tentunya tugas tersebut akan memberikan imbas kepada peserta didik, kepada rekan-rekan guru.
orang tua dan komite juga, sehingga kami melakukan kolaborasi untuk meningkatkan pendidikan dengan sebaik-baiknya. Kemudian di akhir pendidikan guru penggerak kami juga harus membuat suatu rancangan program yang memberikan dampak positif kepada peserta didik. Nah, rancangan program tersebut harus kami realisasikan secara berkala, nantinya akan dievaluasi. Kami juga melakukan refleksi bagaimana ini program, apakah berlanjut atau perlu diperbaiki, atau jika sudah baik kita imbaskan kepada rekan-rekan yang lain. Nah, tentu saja itu akan memberikan dampak yang sangat besar bagi sekolah juga, dan kami juga lebih termotivasi, lebih bersemangat lagi gitu untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi peserta didik. Kemudian pertanyaan terakhir mungkin ya Bu ini. Iya. Ini juga mungkin pertanyaan utama dari tema yang kami ambil. Bagaimana pandangan Ibu terhadap pembelajaran masa kini? Kemudian apa rencana Ibu untuk pembelajaran masa yang akan datang? Harapannya seperti itu. Untuk pembelajaran masa kini ya, sekarang kan muncul isu baru lagi ya dengan bergantinya Menteri Pendidikan. Ya, betul. Mungkin agak pusing ya, Bu. Soalnya kan sering mendengar juga anak itu, aduh banyak ganti-ganti kurikulum terus gitu ya, Bu. Iya. Jadi kan susah mensinkronisasi dari perubahan dari pembelajaran sebelumnya, kurikulum sebelumnya seperti apa, sekarang jadi seperti apa lagi gitu. Iya, betul sekali. Kalau kami di lapangan ya, di sekolah-sekolah, kurikulum yang satu saja, kurikulum Merdeka saja contohnya belum 6 kelas kami terapkan, baru 4 kelas saja. Itu pun masih kami raba-raba, belum sepenuhnya kami paham, kami memahami seluk-beluknya. Sekarang udah ganti lagi dengan kurikulum deep learning ya, deep learning itu pun belum kami pahami. Belum kami pahami, tetapi yang terpenting bagi kami ya di sekolah, di lapangan gitu, kurikulum berganti dari mulai KTSP. Kalau saya sendiri ya dari mulai KTSP, kurikulum 2013, kurikulum Merdeka, dan sekarang katanya ganti lagi dengan deep learning. Intinya walaupun kurikulum tetap berganti, intinya kami sebagai pendidik, pengajar, guru itu yang merupakan tokoh utama. Kalau kami mau berubah, kami mau beradaptasi dengan kurikulum, dengan perubahan, kami mau menerapkannya di kelas, di sekolah, tentunya akan meningkatkan kualitas pembelajaran. Tetapi walaupun kurikulum berubah-ubah, kalau kaminya tetap udah aja pakai yang dulu juga belum selesai, belum dipahami, jadi kami malas intinya ya. Kalau kami malas belajar, tidak akan ada perubahan walaupun itu kurikulum berubah. Untuk kedepannya lebih ke ayo kita meningkatkan diri aja. Kita tingkatkan diri, kompetensi kita sebagai guru. Program pemerintah apa nih yang sekarang dijadikan prioritas, itu kita ikuti, kita masuki gitu. Seperti kemarin kan program guru penggerak ya, itu baru ya, Bu? Oh iya, program guru penggerak kira-kira berapa hari? Sebenarnya udah angkatan ke-11 kemarin. Udah angkatan ke-11, tapi untuk Kabupaten Pangandaran sendiri baru ikut angkatan 6, angkatan 9, angkatan 10, angkatan 11, baru ada 4 angkatan. Kalau di kabupaten lain ada yang sudah sampai 10 angkatan. Nah, kalau kami ikut terlibat dalam program-program prioritas pemerintah itu, tentunya kami akan lebih mudah untuk melakukan transformasi di bidang pendidikan ini. Itu jadi dapat disimpulkan mungkin untuk rencana pembelajaran masa kini itu udah banyak berubah ya, Bu, dari kurikulum perubahan, jadi juga banyak isu terbaru. Jadi kata Ibu tuh apa? Adanya kurikulum deep learning gitu. Deep learning, sekarang itu kurikulum deep learning baru berarti Ibu belum itu baru isu-isu saja. Belum sampai penerapan. Belum itu masih jauh, baru isu saja. Mungkin dari guru juga mungkin kita lebih diasah lagi kreativitasnya ya, Bu, ya, betul. Untuk mendapatkan tujuan pembelajaran yang efektif dan lebih efisien lagi. Ya.
Nah, untuk masa yang akan datang, plan dan rencana harapannya mungkin untuk guru-guru kita lebih diasah lagi gitu ya. Iya. Kemampuannya mengikuti lomba-lomba ya Bu, terus Tentunya. mengikuti kegiatan-kegiatan yang dapat memperdalam keilmuan dari keguruannya. Iya. Seperti itu. Betul sekali. Mungkin seperti itu, mungkin cukup sekian ya Bu. Iya. Terima kasih atas waktunya, mohon maaf ya Bu keganggu waktunya. Tidak apa-apa, sama-sama. Mungkin cukup sekian ya teman-teman dari kami, dari saya sendiri, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Prodi PGSD, dan Ibu Dewi di sini ada Nurhayati. Ibu Dewi Nurhayati sebagai kepala sekolah di SD Negeri 3 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.